Oke, waktunya 5, 4, 3, 2. Boleh silahkan dijawab untuk teman-teman semua. Soal nomor satunya silahkan. Kira-kira jawabannya yang paling benar dari 5 option ini yang mana teman-teman? Silahkan. Mungkin ya, Bu. Oke, silahkan jawab di kolom chat, Kak. Oke, dari Kak Gustiani menjawab Kak Nuryati juga. Mungkin ada yang ingin memberikan alasan, silahkan. Mengapa menjawab Silakan. option tersebut? Silahkan, di sini diskusi saja. Jika masih bingung atau ada yang masih belum paham, boleh langsung ditanyakan. Kira-kira kenapa nih jawabannya dari Kamika mungkin? Silahkan. Bagaimana? Ada yang ingin memberikan alasan mengapa menjawab option E atau ada yang ingin menjawab lagi? Ada yang lain selain E dari Pak April? Silahkan. Oke, di kolom chat ada dari Kak Nuryati menjawab mengukur tekanan darah adalah salah satu tindakan diagnosis. Oke, mungkin dari Kak Nuryati, jawab dari Kak Nuryati mewakili teman-teman semua karena jawabannya sama. Mungkin silahkan langsung Mas Herman. Terima kasih. Sudah ada beberapa rekan-rekan yang menjawab ya. Jadi untuk soal nomor satu yang ditanyakan, apakah tingkat pelayanan kesehatan yang sedang dilakukan oleh perawat? Jadi di sini perawat puskesmas melaksanakan pendampingan pelaksanaan senam lansia sebelum pelaksanaan senam dilakukan. Sebentar. Sebelum pelaksanaan senam dilakukan, pemeriksaan kesehatan dengan mengukur tekanan darah dan nadi untuk mengetahui kondisi kesehatan lansia. Hasil pengukuran terdapat 3 orang yang mengalami tekanan darah 160 lebih dari 160 mm hidrogerum dan nadi lebih dari 90 kali per menit. Klien tersebut diminta untuk beristirahat saja. Jadi terkait dengan tingkat pelayanan kesehatan, kalau mungkin rekan-rekan sudah familiar ya, sudah tahu itu kan mulai dari promosi kesehatan sampai ke rehabilitasi. Jadi di sini kata kuncinya apa? Jadi kata kuncinya di sini kan hasil pengukuran. Jadi perawat itu melaksanakan pemeriksaan, berarti sudah action ya dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Kemudian di situ perawat itu melakukan pengukuran dan hasil pengukuran tersebut itu sudah diketahui gitu kan ya. Terdapat 3 orang yang mengalami tekanan darah lebih dari 160 mm hidrogerum. Masih ini ya, masih normal. Cuma di sini agak rancunya itu lebih dari 90 kali per menit gitu kan ya. Tekanan darah juga lebih dari 160 mm hidrogerum. Nah, ini sudah berarti ini kan sudah menunjukkan bahwa sudah masuk derajat kesekian ya untuk hipertensi seperti itu. Nah, dari action yang dilakukan oleh perawat, berarti ini termasuk apa? Tadi sudah ada yang menyampaikan bahwasannya mengukur tekanan darah itu sudah termasuk tindakan diagnosis. Jadi memang jawaban yang benar itu adalah yang E, diagnosis dan pengobatan segera. Jadi terkait dengan tindakan pada tingkat pelayanan kesehatan, diagnosis dan pengobatan segera ini itu merupakan suatu tingkat pelayanan atau tindakan gitu ya untuk yang dilakukan untuk mencegah perburukan kondisi lansia. Makanya dilakukan pemeriksaan. Ketika sudah apa namanya ya, sudah diketahui terkait dengan kondisi seperti itu, maka bisa dilakukan pengobatan segera dan dilakukan tindakan untuk rehabilitasi seperti itu atau pembatasan kecacatan atau sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu ya. Jadi betul jawabannya adalah yang E. Oke, baik. Terima kasih Mas Herman. Terima kasih juga dari Bu Nuryati yang tadi memberikan alasan dengan jawabannya. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum jelas? Jika tidak, kita lanjut ya. Paham ya teman-teman semua? Semoga dapat dipahami. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2.
Waktunya masih sama 1 menit. Silakan Mas, dimulai dari sekarang. Yang kayak biasa dibersihkan. Oke, baik. Waktunya sebentar lagi. Siapkan jawaban yang paling tepat nih. Menurut teman-teman. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silahkan teman-teman dijawab untuk soal nomor 2-nya. Kira-kira jawabannya yang paling tepat dari option A sampai E itu yang mana nih? Mungkinkah yang A atau yang B atau C, D, dan E? Silahkan. Dan ada juga yang ingin memberikan alasan mungkin Bismillah C. Oke, dari Pak Haryanto menjawab C, ada yang menjawab D, ada yang menjawab E. Ada 3 option berarti yang dipilih. Kira-kira mungkin ada yang ingin memberikan alasan dengan option jawaban yang dipilih? Oke, silakan. Ya, paling banyak menjawab D, tapi ada beberapa juga yang menjawab E. Silahkan. Ada yang ingin... Oke, dari Pak Haryanto diralat katanya D. Oke, berarti ada 2 option ya. Ada yang E, ada yang D. Beberapa menjawab E nih. Mungkin ada yang ingin memberikan alasan nih. Dari Kak Nina Rahayu, silahkan. Dari Kak Gustiani, boleh? Silahkan, nggak usah malu-malu. Kita diskusi aja nih. Mumpung masih bisa diskusi, gunakan waktunya untuk diskusi. Nanti pas ngerjain hukum udah nggak bisa diskusi lagi nih, teman-teman. Ya, Silahkan. silahkan. Oke. Tim Mas, B paling banyak nih, Mas. Mungkin silahkan langsung saja ke Mas Erman. Silahkan. Baik, silahkan Mas Erman. bentar, Mbak. Iya. Ada sesuatu. Oke. Oke, Oke, silahkan. maaf ya. Nggak apa-apa, Mas. Silahkan. Bentar. Ya, terima kasih Mbak Eka. Jadi untuk soal nomor 2 ini yang dinanyakan terkait dengan masalah keperawatan ya, atau diagnosa keperawatan. Apakah masalah keperawatan yang dapat ditegakkan pada kasus tersebut? Perawat mengkaji pada lansia berusia 70 tahun di rumahnya dengan hasil lansia mengatakan menerima keadaannya saat ini, meski mengalami penurunan fisik dan menikmati perannya sebagai nenek di keluarga. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 130/80 mm hidrogerum, suhu tubuh 36 derajat Celcius, frekuensi nafas 18 kali per menit, dan frekuensi nadi 80 kali per menit. Sebenarnya kalau dari hasil hasil pemeriksaan tanda-tanda vital ini sebenarnya tidak masalah. Jadi sebenarnya terkait dengan masalah keperawatan ini sudah bisa ditentukan ya. Di sini sudah jelas terkait dengan kata kunci. Bahwasannya kata kuncinya itu apa? Lansia mengatakan menerima keadaannya saat ini. Berarti itu kan menunjukkan bahwa lansia itu mengekspresikan bahwa lansia itu menerima, lansia itu puas dengan kondisinya saat ini. Walaupun memang mengalami penurunan fisik, tapi mungkin bagi lansia di sini penurunan fisik yang dialaminya itu tidak membatasi apapun kegiatannya atau aktivitasnya seperti itu. Dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital ini sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang signifikan dari tekanan darah itu juga masih dalam rentang normal 130 usia lansia loh ya.
berarti kan normal tuh ya. Kemudian suhu tubuh juga normal, kemudian frekuensi nafas juga dalam rentang normal, frekuensi nadi juga dalam rentang normal. Berarti di sini terkait dengan apa? Berarti lansia atau individu tersebut itu eh, mengekspresikan ya kepuasan terkait dengan dirinya, gitu kan ya. Dia puas dan menikmati perannya sebagai nenek di keluarga, gitu kan ya. Berarti kalau terkait dengan seperti itu, berarti kan masalah ini merupakan masalah eh, apa namanya? Bukan aktual, bukan risiko, tapi merupakan masalah wellness. Kan seperti itu. Berarti kalau wellness itu kondisinya sudah sejahtera, dan dengan kondisi yang seperti ini harapannya kondisi sejahtera tersebut itu bisa ditingkatkan ke derajat kesehatan yang seoptimal mungkin, kan seperti itu. Kalau melihat dari option yang A, keputusasaan, itu kan merupakan tipe masalah keperawatan yang aktual. Keputusasaan dari data tidak menunjukkan atau adanya manifestasi klinis atau tanda gejala mayor ataupun minor terkait dengan keputusasaan, gitu kan ya, baik dari data objektif maupun subjektifnya. Kemudian terkait dengan gangguan identitas diri itu juga tidak ada, kan seperti itu, tidak ada data yang menunjukkan ke arah sana. Kemudian terkait dengan harga diri rendah situasional, aktual, di mana di sini berarti kan harus ada ungkapan bahwa dia apa namanya ya, eh, ya merasakan tidak puas dan berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu, malu dan sebagainya, atau malu di saat ini karena saya sudah tua, kemudian ketika saya bertemu dengan teman sebaya saya harus sembunyi-sembunyi dan sebagainya, kan tidak ada hal yang diulang seperti itu. Kemudian kalau yang kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, nah berarti misalnya kita melakukan kemampuan untuk mengeliminasi jawaban, berarti jawaban yang dieliminasi itu adalah jawaban yang A, B, C, tinggal yang D dan E. Tapi untuk yang E, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, di sini kan peningkatan manajemen kesehatan. Manajemen berarti manage, mengatur, berarti kan ada action di situ. Kan manajemen kesehatan, seperti masalah keperawatan, manajemen kesehatan tidak efektif. Berarti kan pola pengaturan, pola pengintegrasian suatu program yang telah didapatkan dari Fasiankes diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kan seperti itu. Tapi di sini kan tidak ada kalimat atau kata kunci yang menyatakan atau menunjukkan bahwa yang lansia itu sedang melaksanakan pola pengintegrasian apa yang dia dapatkan dari eh, apa namanya ya, dari role model atau dari Fasiankes seperti itu. Misalnya pola hidup sehat, misalnya apa, kan itu tidak ada. Berarti bukan yang ini. Satu-satunya jawaban yang tepat itu adalah yang D, kesiapan peningkatan konsep diri. Seperti itu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Erma atas penjelasannya. Oke, bagaimana untuk soal nomor 2? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Bagaimana? Cukup paham, Kak? Oke, baik. Jika paham, saya izin untuk ke soal nomor 3. Paham ya? Berarti ya untuk soal nomor 2 dengan jawaban yang paling tepat itu yang D. Paham. Oke, baik. Kita lanjut, Mas, ke soal nomor 3. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, waktunya saya hitung mundur. 5, 4,
3, 2, 1. Baik, silahkan dijawab. Untuk soal nomor 3, sorry. Oke, dari Kak Nasti menjawab C. Kak Gusti juga menjawab C. Oke. Oke, ada yang beda nih dari Bu Nuryati menjawab B, insya Allah. Oke, baik. Ada yang ingin memberikan alasan? Nah, ada yang jawab C juga. Oke, masih ada lagi yang... Oke, berarti hampir semuanya menjawab C. Silakan, ada jawaban lain selain C? Atau ada yang ingin memberikan alasan mengapa menjawab option C? Silakan dari Kak Kurnia, Kak Dian, Kak Nelly, silakan. Kak Ajeng. Ada yang bilang C paling semangat. C paling semangat. Semoga jawabannya betul. Oke, Semua ada? jawabannya benar. Iya. Ada yang ingin memberikan alasan dengan jawaban C-nya? Karena tadi yang menjawab selain Ayo. C ralat menjadi C. Berarti Ini semuanya terkait menjawab dengan prinsip C. etik itu sering ya Iya. dikeluarkan. Ini kayaknya cuma satu deh saya mengeluarkan prinsip etik ini. Oke, baik. Coba Mungkin. menjawab, Kak. Oke, baik. Silakan Iya, Kak Willy. silakan. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat tersebut? Perawat bertugas di puskesmas, berada di loket, dan mendapati antrian panjang pengunjung. Pada antrian terdapat sepasang lansia dengan usia 70 tahun dan 65 tahun. Perawat memberikan nomor antrian khusus lansia kepada pasangan ini dan mempersilahkannya menuju loket. Pada prinsip ini, perawat itu berbuat baik karena telah memberikan nomor antrian kepada lansia. Jadi jawaban yang insya Allah paling tepat, yang C, Kak, beneficence, berbuat baik. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Kak Willy, dan Kak Willy mungkin mewakili juga nih teman-teman semua karena semuanya kompak untuk soal nomor 3 menjawab C. Bagaimana dari Mas Herman? Apakah betul jawabannya C? Ada yang paling semangat menjawab C nih, silahkan. Ya, saya setuju dengan ini. Saya panggil siapa ya? Pak apakah apa Mas apa siapa ya ini? Pak Mas Kurnia Aja. Ahmad. Betul, Pak. Oh, ini dari Poltekkes mana ya? Maaf, Pak, izin menjawab dari Poltekkes Tanjung Karang, Pak. Oh, Tanjung Karang. Ya, saya setuju dengan Anda. Oke, memang jawabannya adalah yang C. Kenapa seperti itu? Dari sini ya, coba. Perawat bertugas di puskesmas berada di loket dan mendapati antrian panjang pengunjung. Pada antrian terdapat sepasang lansia dengan usia 70 tahun dan 65 tahun. Perawat memberikan nomor antrian khusus lansia kepada pasangan ini dan mempersilahkan menuju loket. Berarti kan ya tindakan caring ya sebenarnya ya, yang C beneficence. Kalau yang normal efficiency itu kan harus memperhatikan terkait dengan prinsip ini ya, apa namanya, tidak merugikan secara fisik dan juga psikologis kan seperti itu. Kalau confidentiality itu menjaga kerahasiaan, kalau autonomi itu apa? Memberikan hak seluas-luasnya, sesadar-sadarnya pada pasien untuk memilih pilihan gitu. Pilihan, tapi harus dengan syarat kondisi pasien harus sadar itu kita memberikan suatu pilihan gitu. Kemudian yang adalah veracity itu apa? Jujur. Dari sini kan hampir tidak cocok semua ya. A, B, D, dan E, berarti yang paling cocok adalah beneficence. Gitu. Terima kasih. Sip. Baik, terima kasih Mas Herman atas penjabaran di soal nomor 3-nya dengan jawabannya paling tepat itu yang C. Dan alhamdulillah teman-teman semua menjawab betul semua nih untuk soal nomor 3. Oke, baik. Ada yang ingin didiskusikan untuk soal nomor 3 sebelum lanjut ke soal nomor 4? Silahkan. Paham ya? Baik, jika paham kita lanjut ke soal nomor 4. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oh.
Baik, waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dijawab untuk soal nomor 4. Oke, jawabannya A. Ada yang menjawab D dari Bu Nur Hayati. Oke, sisanya menjawab A. Boleh dong satu orang memberikan alasan? Silakan. Boleh dari Mas Kurnia atau dari Mas Willy lagi, silakan. Dari Kak Ajeng, Kak Aneta. Oke, berarti hampir semua menjawab A ya. Baik, ada yang ingin memberikan alasan sebelum lanjut ke pembahasan yang nanti akan dibahas sama Mas Erman? Silakan. Baik, bingung nih kayaknya Mas. Jadi silahkan Mas Erman dibantu biar teman-teman bingungnya jangan kelamaan. Silahkan. Ya. Ini terkait dengan apa namanya ya, prosedur tindakan atau ya prosedur tindakan. Jadi apakah tindakan lanjutan yang perlu dilakukan perawat ruang geriatrik tidak melakukan pemeriksaan tekanan darah pada lansia usia 84 tahun. Klien dalam posisi tidur, perawat telah mencuci tangan dan mendekatkan alat pada pasien. Nah, ini terkait dengan gambaran. Berarti kalau kita menyimpulkan dari apa namanya, dari soal ini, berarti perawat sedang melakukan fase apa? Apakah sudah fase inti kerja? Belum. Ini kan masih fase awal toh. Jadi perawat telah melakukan cuci tangan dan mendekatkan alat kepada pasien. Berarti setelah itu perawat ngapain? Di situ ada jelaskan tindakan yang akan dilakukan pada klien, atur posisi klien dengan nyaman, tangan disokong, mengekspos area lengan atas, palpasi arteri brachialis dan tempatkan manset 2,5 cm, kemudian pompa manset sampai 30 mm hidrogarum dari titik hilangnya denyut arteri klien. Kira-kira jawaban yang paling tepat adalah setelah pasien perawat mencuci tangan adalah yang A. Jadi kalau fase awal itu berarti setelah melakukan cuci tangan, berarti kan harusnya itu memberikan penjelasan, ya menginformasikan kepada pasien. Nah di sini itu biasanya perawat itu menginformasikan dan harus mendapatkan feedback dari pasien. Apakah pasien setuju dilakukan tindakan tersebut? Baru setelah itu dilakukan tindakan yang lainnya. Ya. Kalau setelah jelaskan tindakan yang akan dilakukan pada pasien, kira-kira yang mana? Kalau dari option yang B, C, D, E. Cuci tangan, jelaskan tindakan, sudah mendapat persetujuan, terus yang mana berarti? Yang jawaban yang mana? Setelah dari yang A, ayo. Dari option yang A, Boleh tanya, Pak? Halo, izin tanya. oh iya, silakan. Iya, ini saya bingung jujur soal ini ya, karena kan di sini pasiennya sedang kondisi tertidur gitu. Yang saya pikir kenapa saya pilih D, jadi karena dia tertidur, kita dengan usia yang segitu, kita periksa dulu arterinya itu ya menurut saya. Kalau A misalnya dia lagi tidur, terus kita jelaskan, takutnya kaget, karena posisinya kan lagi tidur nih. Saya nggak pahamnya di sini, maksud saya pasiennya itu posisinya tidur ataukah tertidur? Tertidur nggak sadar gitu maksudnya tidur. Ya, dalam posisi tertidur dalam artian ya tertidur, tidak sadar. Lah, meskipun pasiennya tidak sadar, kalau misalnya tidak sadar, harusnya di sini kan pasien dalam posisi tidak sadar dengan tingkat kesadaran sekian, harusnya seperti itu. Kan seperti itu, Bu. Oke. Kalau klien dalam posisi tertidur ya berarti tertidur. Entah itu sengaja tidur atau memang apa namanya tidak sengaja tidur. Kalaupun tidak ataupun misalnya kita ingin injeksi langsung, tarik tangan, ya kita ongkek-ongkek kemudian kita masukkan plus tanpa adanya komunikasi, kan tidak boleh gitu.
Kalau Oh ya, misalnya Ibu Nuryati membahas ini tertidur terkait dengan kesadaran apa tidak? Kalau terkait dengan kesadaran, pasti tidak akan tertulis terkait dengan tertidur, pasti akan dijabarkan klien dalam kondisi tidak sadar dengan tingkat kesadaran apa. Tapi kalau tertidur, maknanya mungkin ini ya bisa sengaja atau tidak sengaja seperti itu. Ya tidur gitu. oh Kalaupun iya. sengaja tidak sengaja berarti prosedurnya kan sama. Harus menjelaskan tindakan. Tidak boleh ujuk-ujuk langsung palpasi, injeksi, narik tangan pasien. Kan seperti itu. Gitu. Iya, Pak. Gitu enggak? Terima Oke. kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Herman. Terima kasih juga Bu Nuryati. Oke, ada yang ingin memberikan pertanyaan lagi untuk soal nomor 4? Atau ada yang ingin Coba didiskusikan? tanya Kak, Boleh, saya juga silakan. belum. Ini kan pasiennya tertidur, kenapa sebagai perawat itu kalau pasien sedang tertidur atau tertidur, kenapa kita nggak membangunkan dulu gitu loh? Takutnya kan waktu mau melakukan tindakan, apa tadi itu menjelaskan tindakan yang akan dilakukan pada klien kan belum belum tahu tuh yang mau dijelaskan kepada siapa, sedangkan pasiennya kan tertidur, kenapa nggak Nah, dibangunkan dulu gitu loh Kak? saya. Oke. Ya, saya paham. Oke. Berarti Tapi kan Kak. terkait di sini, terkait dengan soal, kan ini kan secara garis besar terkait dengan urutan tindakan atau Bapak Ibu. Tidak mungkin misalnya di soal itu dijelaskan, karena di soal itu sudah ada aturan berapa maksimal jumlah kalimat dalam vignette. Gitu. Tidak mungkin didetailkan. Perawat membangunkan terlebih dahulu, perawat menunggu pasien menengok ke arah perawat menunggu pasien perawat menunggu pasien itu membuka mata kan tidak mungkin. Gitu. Jadi secara garis besar adalah seperti ini. Gitu. Oh, kalian dalam posisi tertidur. Kemudian perawat masuk di ruang perawatan pasien. Perawat telah mencuci tangan. Tindakan selanjutnya sesuai dengan prosedur apa? Itu nggih bisa dipahami. Baik, Oh iya Kak, ya Kak. Iya, matur nuwun. baik. Terima kasih. Mas Herman, terima kasih juga Kak Willy dan Bu Nuryati. Oke, ada yang ingin memberikan pertanyaan atau ada yang didiskusikan lagi untuk soal nomor 4? Jika tidak, saya izin lanjut ke soal nomor 5. Silakan Mas. Bentar, saya tertarik dengan nama ini, Willy Long Skin Shot Mucosa. Why? Willy Long Skin Shot Mucosa. Nanti mungkin Pak Willy bisa menjelaskan makna ini ya. Oke, Saya dari tadi bisa. soalnya Ya, melihat terkait dengan ini. maksudnya sunat dulu Kak. Oh, Gimana? nggih, sunat. Sunat Oh, makanya. Oh, makanya long skin shot mucosa. Walah, sunat. Jenengan dari mana, Pak? Dari timur Kak. Dari timur. Dari timur ini Lampung, timur Lampung. Lam- dari oke. Lampung. Lampung. Iya, Lampung Timur Kak. Oh, Lampung Iya, Timur. Eh, udah sekian kali saya menjumpai orang Lampung dengan bahasanya itu medok. Iya kan? iya Baik betul. kan? Betul, Iya betul. toh. Betul. Iya Saya- toh. Loh, emang orang Lampung itu medok ya? Saya aslinya Bapak itu Jawa Timur, Ibu Banyumas. Oh, nah Oh, kan. Blasteran Kak. Oh, lah ya itu kok oke. medok gitu ya. Curiga saya Jawa. Ternyata betul. Jawa Kak. Ya betul. Oke, Makanya, ya. Lanjut ya. oke, Ya. lanjut ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. Waktunya 1 menit. Ya, silahkan dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan dijawab. Untuk soal nomor 5, kira-kira jawabannya yang mana? Silakan. Baik. Oke, ada yang menjawab A, B, ada yang menjawab D juga. Oke, ada yang ingin memberikan alasan? Silakan. Dari Mas Willy atau Mas Kurnia, Kamika, dari Kak Anet juga boleh, silakan. Kak Aneta, dari Kak Nuryati. Oke, silakan. Sudah ada yang menyalakan mikrofon, apakah ingin menjawab? Atau Saya yang menyalakan. Oke, kayaknya Kak Nelly tadi salah pencet nih. Oke, baik. Ayo dibaca lagi yang teliti. Oke, Kak Willy menjawab E nih. Oke, silakan. Dibaca lagi yang teliti. nggih. Oke, ada dari Kak Nuryati sama Kak Zaki nih yang menyalakan mikrofon. Apakah ingin memberikan alasan? Monggo, silakan. Izin Bu, boleh ya? Boleh, silakan. Saya lebih ke jawaban A karena kan di sini perawatnya melakukan perawatan, jadi memberikan perawatan. Nah, ini kan posisinya sudah di ruang perawatan ya, berarti sebelum di ruang perawatan kasusnya itu kan sudah ditemukan. Karena ditemukan kasus ini maka pasien diarahkan ke ruang perawatan. Jadi ya lebih ke A kalau saya karena perawatnya ini melakukan, memberikan gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Nuryati dengan jawabannya A. Mungkin ada yang lain selain jawaban A? Bagaimana? Oke. Jika tidak, silahkan Mas Erman. Jawaban paling tepat kira-kira dari yang option yang dipilih teman-teman, yang mana yang paling betul? Silahkan. Itulah dulunya apa namanya ya terkait dengan pemahaman atau berpikir kritis atau memahami kasus, kemudian memahami mana dari setiap kalimat. Gitu aja. Karena nanti di dalam uji kompetensi yang berlaku adalah seperti ini. Ketika kita ingin menjawab, tidak boleh kita berandai-andai dan tidak boleh kita bersing dengan persepsi kita bahwa ini seperti ini tanpa membaca sampai selesai dan mencoba memaknai atau mencari kata kunci dari soal tersebut. Dan ini ternyata terjadi di nomor 5. Padahal saya pikir ketika saya membuat soal nomor ini, pasti ini mudah untuk kejawab dan tidak akan menimbulkan huru hara. Maksudnya huru hara itu banyak jawaban yang muncul gitu loh. Sorry. Ternyata menimbulkan huru hara ya di luar dugaan saya gitu. Jadi terus 35 mm hidrogelu. Ya, ini hanya sistol tok. Kemudian nadi 64 kali per menit, respiratory rate yaitu 22 kali per menit, dan terdapat suara tambahan crackles pada kedua bidang paru. Perawat mendemonstrasikan ya mendemonstrasikan fisioterapi dada dan batuk efektif kepada keluarga agar dapat melakukannya secara mandiri jika dibutuhkan. Dari sini saya minta apa kata kunci atau mana kalimat kunci dari soal nomor 5 ini sehingga kita bisa mengkonklusikan jawaban. Izin Silakan. menjawab. Oke, silakan Mbak Gusti Ayunita Sari.
Kalau menurut saya, kata kuncinya ada kata mendemonstrasikan, di mana saya menjawab D sebagai pendidik, di mana peran perawat sebagai pendidik itu adalah seperti memberikan pengetahuan informasi atau keterampilan pelatihan, sehingga menurut saya kata kuncinya ada mendemonstrasikan fisioterapi dada dan betul efektif kepada keluarga. Masih. Jadi seperti itu. Ketika kita membaca satu soal itu harus dituntaskan dan perlu apa namanya ditemukan ya kata kuncinya benar-benar. Makanya dari tadi ketika dari soal nomor 1 saya kan tidak pernah langsung membaca soal, tapi membaca pertanyaan terlebih dahulu karena memang kalau saya ke adik-adik mahasiswa seperti itu gitu supaya apa, supaya ketika kita membaca pertanyaan kita itu mindsetnya itu nanti bisa ini ya, bisa tidak luas, nanti bisa langsung khusus gitu, tidak umum, jadi tidak luas mindset kita, jadi bisa langsung tertuju gitu loh, mencari oh ini peran perawat kira-kira mana di sini, perawat melakukan apa yang mana. Nah, dari kalimat yang pertama, kedua, itu kan hanya informasi penegas sebenarnya. Dan intinya ini terkait dengan peran perawat itu berada di kalimat terakhir. Perawat mendemonstrasikan. Demo. Berarti demo ini mempertunjukkan begini loh caranya fisioterapi dada pada keluarga. Begini loh cara bantu efektif. Ketika mendemonstrasikan, pasti ada proses mengajarkan transfer ilmu, ada proses mengevaluasi kemampuan dari responden, seperti itu prinsip demonstrasi. Coba nanti dibaca konsep pendidikan kesehatan, itu ya terkait dengan teknik demonstrasi sebenarnya. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Gusti Ayunitasari bahwa kata kuncinya di situ, berarti peran perawat yang tepat adalah sebagai pendidik. Dong, jawabannya adalah D, bukan yang lainnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Herman. Gimana nih dari teman-teman semua, ada yang ingin didiskusikan untuk soal nomor 5 dengan jawaban yang benar itu yang D, pendidik. Bagaimana? Oke, paham ya? Sudah paham atau masih ada yang ingin didiskusikan? Kalau gini, kalau pemberi perawatan itu berarti kan seorang perawat sedang melakukan, kecuali kalau perawat sedang melakukan tindakan fisioterapi dada atau perawat sedang melakukan tindakan fisioterapi dada kepada pasien dan meminta pasien untuk melakukan bantu efektif dan membuang darah yang keluar ketika dilakukan bantu efektif pada wadah yang telah disediakan, baru itu melakukan tindakan peran perawat sebagai pemberi perawatan. Begitu. Itu ya, bisa dipahami. Oke, baik. Terima kasih Mas Herman. Ada yang ingin didiskusikan lagi sebelum lanjut? Atau sudah paham ya? Kita lanjut berarti ke soal baik, berarti kita bisa lanjut ya ke soal nomor 6. Baik, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sebentar lagi. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan dijawab untuk soal nomor 6. Kira-kira jawabannya
yang mana? Silakan. Bagaimana? Oke, dari Kak Willy menjawab D. Kak Gusti juga menjawab D. Mungkin ada yang ingin memberikan alasan dengan jawaban D-nya. Silakan. Oke. Ada jawaban lain atau ada yang ingin memberikan alasan sebelum dilanjut ke pembahasannya? Sok, monggo, siapa? Oke. Baik, jika tidak saya lanjut ke Mas Erman ya untuk memberikan penjelasannya. Atau ada yang ingin menjelaskan Lanjut dulu? saya. Silakan. Oke, langsung saja Mas Erman, silakan. Oke, saya, Mbak. Ya, Oke. Ya, tidak ada yang mau jawab ini. Apakah pengkajian lanjutan keperawatan yang sesuai pada kasus tersebut? Perawat mendampingi lansia di rumahnya dengan keluhan-kelemahan pada ekstremitas bawah setelah post-stroke. Perawat mendampingi lansia di rumahnya dengan keluhan-kelemahan pada ekstremitas bawah post-stroke ya. Lansia baru saja pulang dari rumah sakit dan bertemu dengan perawat. Hasil pengkajian tekanan darah 130/70 mm hidrogerum, nadi 73 kali per menit, dan respiratory rate-nya itu 20 kali per menit. Kemudian suhu T 36 derajat Celcius. Apakah pengkajian lanjutan keperawatan yang pada kasus tersebut? Ini kata kunci di mana kira-kira? Kata kuncinya saja nih, sebenarnya ini udah kelihatan ya. Jadi ini loh, perawat mendampingi lansia di rumahnya dengan keluhan kelemahan pada ekstremitas. Gitu ya, keluhan pada ekstremitas. Lansia baru saja pulang dari rumah sakit lah. Tindakan selanjutnya yang mau dilakukan yang berhubungan dengan kelemahan ekstremitas itu apa? Tadi Bayi menjawab di Apgar gerontik atau Apgar lansia. Apa itu Apgar? Apgar itu kan digunakan untuk mengkaji fungsi sosial dari lansia karena Apgar itu kan merupakan akronim ya atau singkatan dari adaptation, kemudian partnership, kemudian ada growth, kemudian affection and resolve. Kan gitu. Kepanjangannya itu. Jadi adaptation, partnership, growth, kemudian affection and resolve. Jadi agar itu nanti terakhir itu kayak terakhir yang dikaji sebagai pengkajian lanjutan pada lansia. Kalau PSQI itu untuk tidur, kemudian kalau MMSI itu untuk status mental ya. Kemudian kalau depression back itu status depresi, kemudian kalau CAS index itu terkait dengan kemandirian. Berarti pengkajian lanjutan yang berkaitan dengan soal nomor 6 ini, keluhan kelemahan ini mengkaji terkait dengan aktivitas kemandirian dari pasien. Iya, Sejauh mana kan seperti itu. Dengan keluhan kelemahan seperti ini, pasien itu mampu melaksanakan aktivitas sehari-harinya karena itu penting, gitu kan ya. Jadi pengkajian lanjutan itu yang paling utama dilakukan itu adalah kajian baru nanti yang lainnya. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Terima kasih. oke, baik. Terima kasih Mas Erman. Ada yang ingin didiskusikan untuk soal nomor 6? Dengan jawabannya itu C yang tepat. Bagaimana? Sudah paham? Jika paham, kita lanjut nih. Coba. Paham? Lanjut? Oke, baik. Kita lanjut ke soal terakhir. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya saya izin hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, sudah ada yang gercep nih menjawab A. Ada jawab B juga. Mungkin boleh di soal terakhir ini, soal nomor 6, pengen ada yang ingin memberikan alasan kenapa sih menjawab option B, kenapa menjawab option A. Silahkan. Mungkin dari Mas Haryanto atau dari Kaneli. Silahkan. Dari Kak Willy. Boleh, silahkan. Dari Pak April juga boleh, silahkan Pak April. Iya, prosedur tindakan, prosedur tindakan. Prosedur Silahkan. tindakan. Oke. Silahkan Pak April. Baik. Pak April ingin menjawab atau tidak? Silakan. Sudah nyalain mikrofon nih, sayang kalau tidak menjawab. Oke. Silakan. Halo, Kakak dengar, Kak? Iya, baru terdengar. Silakan. Perawat ruangan geriatri sedang mempersiapkan lansia usia 70 tahun. Post-op operasi untuk pelepasan kateter. Perawat telah memberikan informasi mengenai prosedur tindakan. Kemudian, perawat mencuci tangan dan membawa alat ke dekat pasien. Apakah tindakan lanjutan yang perlu dilakukan oleh perawat? Saya, Kak, sebelum kita ini kan sudah dijelaskan, baru kemudian masang sampiran, baru memakai sarung tangan, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Pak April, ada yang lain yang ingin menjawab? Oke, jika tidak mungkin silakan Mas Erman diberikan tanggapan dari jawaban Mas April, sekalian jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7. Terima kasih. Ini pasti menimbulkan huru hara lagi nih. Iya, menimbulkan huru hara. Jadi, tindakan lanjutan yang perlu dilakukan oleh perawat ruang geriatrik sedang mempersiapkan lansia usia 70 tahun pos operasi untuk pelepasan kateter. Perawat telah memberikan informasi mengenai prosedur tindakan, berarti sudah. Kemudian, perawat mencuci tangan dan membawa alat ke dekat pasien. Tindakan lanjutan, apakah memasang sampiran, memakai sarung tangan, melakukan vulva hygiene, melepaskan plester kateter dari paha klien, kemudian mengeluarkan isi balon kateter dengan speed. Saya tanya, mungkin dari Pak April Pasaribu, tujuannya dipasang sampiran untuk apa, Pak? Etiknya, Pak. Gimana, Pak? Dari apanya, Kak? Etik pasiennya, Kak. Kalau kita nggak nutup kan nanti semua orang lihat kita lagi mau membuka apa kateternya, Kak. Berarti jawaban yang paling tepat adalah itu kan kerahasiaan dia yang kita apa, Kak? sedang mempersiapkan pos operasi untuk pelepasan kateter, mempersiapkan lansia 70 tahun pos operasi untuk pelepasan kateter. Perawat telah memberikan informasi mengenai prosedur tindakan, kemudian perawat mencuci tangan dan membawa alat ke dekat pasien. Kira-kira ya, ketika alat itu sudah sudah didekatkan, itu memasang sampirannya itu ketika sebelum apa setelah? Setelah perawat mencuci tangan dan mendekatkan alat pasien. Kira-kira yang mana? Memasang sampiran dulu baru cuci tangan mungkin, Pak. Oh, seperti itu ya. Karena di beberapa versi yang saya baca gitu kan ya, beberapa versi yang saya baca gitu kan ya, memasang sampiran itu sudah termasuk pada soal. Memasang sampiran itu sudah termasuk pada area ini.
gitu. Jadi ya ini berdasarkan referensi yang saya baca ya, gitu kan ya. Jadi memasang sampiran itu sudah termasuk pada ini. Jadi bukan A sebenarnya jawabannya di sini, Bapak Ibu. Jadi antara B, C, D, dan E. Bagaimana? Kalau memang saya harus menyesuaikan nanti ya, enggak apa-apa. Berarti untuk soal nomor 7 nanti Mbak Eka akan ada revisi terkait dengan jawaban. Gitu. Karena kalau dari SOP yang saya baca memasang sampiran itu sudah masuk di gambaran soal tapi tidak disebutkan. Gitu. Jadi untuk option A itu bukan jawaban. Maksudnya bukan termasuk jawaban yang tepat. Tinggal jawaban B, C, D, dan E. Apakah memakai sarung tangan, vulva hygiene, melepas plester kateter dari paha klien, ataukah mengeluarkan isi balon kateter dengan spuit. Tinggal itu sebenarnya jawabannya. Bagaimana? Bagaimana dari Kalau teman-teman semua? udah ini Kak, kalau sudah masuk prosedur, setelah kita jelaskan sama pasien, sudah masuk sampiran itu di situ Kak, berarti kita Oke. memakai sarung tangan. Ayo, memakai sarung tangan. Memakai sarung tangan. Memakai sarung tangan apa melakukan vulva hygiene dulu? Memakai sarung tangan, Pak. Oke. Masih bertahan ya. Memakai sarung tangan apakah mengeluarkan isi balon kateter dengan spuit? Mengeluarkan isi balon kateter dengan speed. Loh, Saya tetap B, Pak. Ini hampir tetap B. mirip nomor 4 tadi yang membangunkan pasien itu tidak masuk dalam SOP gitu. Nah, sama sampiran Oh, itu tidak masuk dalam SOP. Jadi oke. misalnya bagaimanapun Memakai kita sarung bikinnya tangan. tetap SOP ya, Pak ya. Ya, Pakai sarung tangan Pak. ya, memakai sarung tangan apa melepaskan plester kateter dari paha klien? Memakai sarung tangan. Oke, Pak Haryanto. Memakai sarung tangan, Pak. Pak Haryanto juga memakai sarung tangan. Bukan melepaskan plester kateter dari paha klien. Oke, Pak. Gitu. Oke. Dari SOP yang saya baca lagi ya, bahwa untuk rasionalisasi. Jadi di SOP itu kan masing-masing step itu ada rasional. Ya, masing-masing step itu ada rasional. Jadi setelah tindakan ini, itu pasien dengan rasional ini tindakannya itu adalah tindakan bersih. Gitu kan ya. Dan perawat ini sudah melakukan cuci tangan. Jadi sudah melakukan desinfeksi seperti itu ya. Berarti untuk selanjutnya itu yang dilakukan itu adalah melepas plester kateter dari paha. Ini dari SOP yang saya baca. Kenapa seperti itu? Rasionalnya, kenapa tidak sarung ataupun pengikat yang lain, entah nanti pakai hipafik atau apapun, itu akan mempersulit perawat ketika membuka seperti itu. Jadi akan lengket dan itu tidak efektif dan juga tidak efisien, sehingga melepaskan plester kateter dari paha klien terlebih dahulu, baru tidak perlu desinfeksi kembali, kemudian baru memakai sarung tangan dan lakukan tindakan selanjutnya. Begitu dari SOP. Monggo, jika memang mau diubah sesuai dengan ini, nanti disampaikan berdasarkan SOP yang bagaimana, kemudian otomatis yang terbaru ya, kemudian nanti kalau memang sudah ini, bisa nanti disampaikan ke Mbak Eka, kemudian nanti Mbak Eka bisa biar menyampaikan ke saya, untuk soal nomor 7 saya revisi, seperti itu. Oke. Monggo. Kalau Baik. dari saya sendiri, iya toh Mbak Eka kan enggak apa-apa ya, Iya, karena nggak apa-apa. beberapa SOP, maksudnya dari yang terbaru, walaupun di kampus juga sama, sebenarnya berangkat dari rasional dan lain sebagainya. Dan itu sudah uji coba, maksudnya sudah ini ya, sudah berdasarkan dari lahan juga atau lapangan juga di sini. Jadi itu sudah kita sesuaikan dengan lahan praktik di kami seperti itu.
Jadi memang rasionalnya seperti itu. Jadi melepaskan plester kateter dari paha terlebih dahulu, kemudian memakai sarung tangan, kemudian melakukan tindakan selanjutnya. Kenapa? Karena untuk efektivitas dan efisiensi pasien. Tadi kan sudah desinfeksi dengan cuci tangan, kemudian sudah on, istilahnya sudah on kan, kemudian tidak perlu cuci tangan lagi, tapi langsung pakai sarung tangan untuk melakukan tindakan selanjutnya. Seperti itu. Monggo, jika memang dari forum ini menginginkan nomor 7 ini bukan jawaban D, tetap jawaban B memakai sarung tangan berdasarkan SOP tahun 2022 dari apa boleh disampaikan ke Mbak Eka. Nanti biar saya revisi. Mohon diinformasikan Mbak Eka. Itu saja. Ya, mungkin ada yang mau diklarifikasi? Oke, baik, silakan. Dari teman-teman gimana? Ada yang ingin diklarifikasi? Sesuai SOP terbaru saja, Kak. Sesuai SOP aja katanya, Pak. Sesuai SOP yang terbaru aja, tetapi kalau misalnya tadi kan ada beberapa yang sounding dari Pak Haryanto, dari Bu Nuryati dan sebagainya, ini sudah sesuai dengan SOP. Kalau memang sudah sesuai dengan SOP, mungkin nanti bisa dikirimkan ke Mbak Eka, biar nanti Mbak Eka yang menghubungkan ke saya terkait dengan SOP yang terbarunya, dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya SOP-nya itu apa namanya yang terbaru, kemudian nanti yang menerbitkan siapa, itu nanti dibutuhkan ke saya, kemudian saya akan ikuti soal nomor 7, sehingga nanti sesuai dengan apa yang harusnya jawaban yang diharapkan, seperti itu. Memang sebenarnya rasional, kalau misalnya memasang sampiran itu rasional, kemudian memakai sarung tangan itu rasional, yang tidak rasional adalah yang poin C dan juga E. A, B, D itu sebenarnya rasional. Tinggal kita menelaah dan beberapa acuan dari sumber yang kita gunakan terkait dengan SOP. Sebenarnya tidak ada yang ini, tapi dari sumber aja, seperti itu. Gitu nggih. Itu aja Mbak Eka, nitip. Mungkin nanti ada yang mau menyampaikan terkait dengan revisi ini. Jika tidak ada, ya berarti seperti ini. Begitu, nggih. Oke, Terima baik. kasih. Berarti nanti untuk sementara kan nanti di-share kan nih Pak ya. Berarti share yang PPT yang ini dulu. Kalau misalkan nanti ada yang Ya, ingin memberikan boleh. request-nya, boleh sampaikan saja Boleh. ke saya. Nanti saya Iya. sampaikan lagi ke Mas Herman ya. Nggih, betul. Oke, Silakan. Saya baik. terbuka. Nggih. Oke, siap. Ada yang ingin Sebenarnya kalau didiskusikan lagi? dari Oh, iya. SOP ini kan berdasarkan hasil ini ya, apa namanya, ini ya, berdasarkan hasil telaah standar operasional prosedur, tidak hanya dari akademik, dan juga tapi berdasarkan telaah prosedur SOP yang kita gunakan untuk kita ajarkan itu dari lahan praktik, gitu kan ya. Kalau di Malang sendiri kan untuk lahan praktiknya kita untuk pendidikan menggunakan 2, Saiful Anwar dan juga Sidoarjo, gitu. Oke. Gitu nggih. Iya. Baik, terima kasih Mas. Oke, yang tadi saya Mungkin bilang itu sudah ya. berdasarkan rasional, iya. Oke. Masa sih? Nanti teman-teman boleh ya langsung saja WA saya yang tadi Iya, nggak disampaikan sama Mas Herman, nanti biar saya sampaikan ke Mas Hermannya ya. Oke, apa-apa. berarti ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang didiskusikan lagi untuk soal nomor 7? Jika tidak, mungkin Mas Herman punya closing statement, silahkan. Atau punya quotes-quotes, silahkan. Closing statement, waduh. Nah, Ini. Tapi saya ini ya, saya hanya mencari-cari ya. Jadi yang sesuai dengan apa namanya, rekan-rekan. Maksudnya posisi ya, ketika kau gagal dalam masa perjuangan bukan berarti kau harus mundur. Maksudnya kalau misalnya hari ini gagal ya jangan mundur, coba lagi dan coba lagi, seperti itu aja. Gitu ya. oke, baik. Terima kasih Mas Herman. Terima kasih juga nih Sudah, Mbak teman-teman Eka? semua. Ya, baik, sudah. Terima kasih Mas Herman, terima kasih teman-teman semua. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua nanti dapat dimudahkan dalam mengerjakan soal UKOM-nya, dan semoga teman-teman juga dapat mencapai gelar kompetennya ini dengan mudah dan diberikan kelancaran pula. Oke, baik. Terima kasih Mas Herman. Terima kasih teman-teman semua.